kasih tahu juga ya ke masyarakat umat Buddha itu di mana, siapa-siapa aja, ya, bagaimana sistemnya. Ya. Terus di sini ada Samanera, Samaneri. Di sini ada biku, ada bikuni, upasaka, upasika, samanera, samaneri, ya. Biku dan bikuni ini adalah kelompok masyarakat Buddhis. Mereka semuanya berlindung pada masa hanya Buddha saja. Tiratana, ya. Namanya umat Buddha berlindung pada tiratana. Semuanya berlindung pada tiratana. Punya satu tujuan. Apa tujuannya? Kebebasan nibbana gitu, ya kan? Semua punya sama-sama berlindung pada tiratana dengan satu tujuan. Upasaka upasika punya tujuan kebebasan nibbana juga, samaneri samanera punya tujuan juga kebebasan nibbana. Para bikku juga punya satu tujuan, yaitu kebebasan nibbana. Hanya bedanya apa? Bedanya nih, kalau upasaka upasika ini ya ingin menuju tujuan, santai-santai. Kalau cerita orang mau dari misalnya dari Bogor mau ke ini jalan lama ya, dari Bogor mau ke Jakarta, jalan lama dulu ya, jalannya santai. Sebelum ada tol, ya, mampir dulu ke Cibinong makan laksa, ya laksa Cibinong terkenal kan. Nanti mampir lagi di Cilangkap makan apa gitu ya, santai nikmatin itu, sambil jalan sambil istirahat, santai-santai. Nah ini upasaka upasika. Makanya mereka hanya menjalankan 5 sila, ya. Kadang-kadang dia 8 sila gitu. Santai jalannya, kayak kita nih nggak ngebut. Kadang-kadang wilayahnya jalan, kadang-kadang lupa, gitu kan ya, santai. Tapi kita tahu nggak ada tujuan akhir? Tahu, ya kita tahu. Tapi jalannya santai, ya nggak buru-buru. Nah di tengah-tengah ini, ya ada sekelompok juga, ya masyarakat Buddhis, ya ingin mencapai tujuan juga. Nah, tapi mereka ini udah kecepatan sedang. Kalau kecepatan ini kecepatan lambat, ini kecepatan sedang. Samanera samaneri menjalankan berapa sila? 10 sila plus 75 sekian. Ya, sekian itu tata tertib ya di dalam itu juga ya. Patimokkha, cuma peraturan-peraturan ya yang ada di tertib itu Patimokkha, tapi belum itu ya, masih belum full dijalankannya. Jadi kecepatannya kecepatan sedang, masih agak cepat daripada kita yang hanya 5 sila. Ya. Tapi ada kelompok tertentu ya, di sini kelompok bikku. Nah, atau bikku ini ingin ya dalam kehidupan ini, kehidupan sekarang ini juga ingin mencapai tujuan. Ya, kalau bisa dalam kehidupan ini ingin mencapai tujuan. Makanya mereka melalui jalan tol. Kalau dari Bogor mau ke Jakarta, mereka jalan tol dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi silanya berapa? Bikku 227 dan bikuni 311. Nah, ini dengan kecepatan tinggi, ya ibaratnya begitu. Jadi para biku-biku ini langsung ingin mencapai tujuan kebebasan dalam kehidupan sekarang. Kalau kita santai-santai,
Nah, oleh karena itu, ya, dalam masyarakat Buddhis, jadi kalau ada perbedaan tuh perbedaannya bukan karena kastanya, tapi perbedaannya di mana mereka melaksanakan sila-sila ini. Gitu. Ya, kita menghormat Upasaka, menghormat Samanera lebih ini karena kita silanya hanya 5, Upasaka Upasika silanya 10 plus 75. Pantas kita hormati, apalagi para biku yang menjalankan 227, 311. Tapi bukan ini sistem kasta ya, bukan gitu ya. Tapi karena mereka ya menjalankan silanya lebih baik, lebih banyak dari kita. Nah, sekarang kita lihat. Kalau upasaka upasika ini ya, di sini kita lihat yang B ya, kita coba mengulas ya. Dari sudut pandang kelembagaannya, sudut pandang kelembagaan masyarakat Buddhis terdiri dari 2 kelompok atau 2 parisa. Hal ini dijelaskan dalam Anutara Nikaya 3 178 sebagai berikut. Kelompok masyarakat yang meninggalkan kehidupan duniawi adalah para biku dan bikuni. Nah, ini sudah kelompok yang meninggalkan kehidupan duniawi. Apa sih meninggalkan kehidupan duniawi itu gimana sih? Ya. Nah, meninggalkan kehidupan duniawi ya. Meninggalkan. Nah, yang meninggalkan kehidupan duniawi ini berarti mereka sudah tidak berkeluarga. Ya, melepaskan ke dunia itu tidak berkeluarga, tidak bisnis. Ya kan? Kalau biku bisnis, ini ya. Nah, para umat kewiharawan ini dia tinggalnya di mana? Ini tinggalnya di wihara-wihara, sudah tidak berkeluarga, ya. Tinggalnya di wihara. Kan? Mereka tidak tinggal di rumah keluarganya lagi, ya tinggalnya di wihara. Tidak bisnis lagi. Mereka sudah melupakan, harusnya melupakan, bukan sudah ya, harusnya melupakan, selanjutnya memang sudah melupakan keduniawian. Biasanya kalau kita cerita duniawi itu hubungannya apa? Ada hubungan dengan duniawi? Harta, takhta, dan wanita kan? Biasanya begitu kan duniawian. Jadi para biku ini sudah melupakan ini. Ya, mereka tinggalnya di wihara dan ingin mencapai kebebasan dalam kehidupan sekarang juga. Ya, dengan kalau ibarat mobil dengan kecepatan maksimal. Kalau mungkin di sini 227 km per jam mungkin ya. Kalau cerita kalau begitu, ini hanya contoh ya. Kalau para samanera samaniri ya, hanya dengan kecepatan 10 km per jam, kadang-kadang dia cepat 70 km per jam, agak cepetan gitu ya. Nah, apa bedanya samaneri dan para biku? Ya, kalau biku menjalankan bikuni menjalankan 227 dan 311, ya. Kalau samaneri menjalankan 10 plus 75 sekian. Mereka sama-sama tinggal di wihara. Tinggalnya di wihara sama daerah juga. Hanya para samanera ini tidak termasuk anggota sangga ya. Samanera ini tidak termasuk anggota sangga. Belum termasuk ya, tidak termasuk anggota sangga itu. Bagaimana? Bisa diterima? Ya.
Samanera Samaneri belum termasuk anggota sangga, tapi mereka tinggal di wihara, ya. Dan ada kelompok yang disebut di sini kelompok masyarakat awam yang hidup duniawi, yaitu upasaka, upasika, parisa atau perumah tangga. Upasaka, upasika ini ya, masih termasuk perumah tangga. Kalau perumah tangga boleh bisnis enggak? Nah, boleh rumah tangga, boleh bisnis, cari duit sebanyaknya boleh. Ya, asal sesuai dengan binaya, ya. Jadi masih boleh, ya. Masih menikah, masih punya anak, punya istri, ya. Masih bisnis, dagang atau buka pabrik, boleh nggak? Mau jadi pejabat boleh nggak? Mau jadi raja atau presiden boleh nggak? Boleh. Kembangkan terus, nggak apa-apa. Ya, asal sesuai dengan tidak melanggar Pancasila, ya. Nah, ini bedanya. Sekarang bisa bedakan rumah tangga, ya. Kalau ini tinggal di wihara tapi belum termasuk anggota sangga, para samanera, samaneri, tetapi para biku dan bikuni sudah termasuk anggota sangga, tinggal di wihara juga dan ingin mencapai kebebasan dalam kehidupan sekarang. Sudah bisa diterima. Ada pertanyaan? Nah, kalau gitu C. Kemasyarakatan umat Buddha bukanlah sistem kasta, tetapi didasarkan pada kedudukan sosial masing-masing. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada sistem kasta, ya, seperti di India kan ada sistem kasta, ya. 1, 2, 3, 4, Ya. Ada kesatria gitu kan, ya. Brahma, Brahmana, ya. Brahmana, ya, terus Waisa, ya kan, Sudra, ya. Nah, ini kalau ada sistem kasta-kastanya kalau di India zaman dulu. Tetapi dalam agama Buddha walaupun berasal dari India, ya, tidak memiliki sistem kasta. Namanya misalnya ini ya rumah tangga, walaupun dia dokter, apa profesinya pedagang, guru, petani, apa ya. Begitu dia memasuki ke kelompok masyarakat umat Buddha, dia hanya sebagai upasaka bila dia lelaki. Dia hanya sebagai upasika kalau perempuan. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan. Ya, itu masyarakat Buddhis. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau di upasika, upasaka, parisa itu 5 sampai 8 sila. Ya. Dan perempuannya sama. Ya. Samanera, samaneri juga sama, 10 sila, dasar sila itu dengan 75 sekia. Ya. Tapi kalau biku, bikuni dia jauh berbeda. Ya. Pertanyaan yang mendasar, Ya. alasan apa yang utama dan paling mendasar terjadinya perbedaan winaya sila antara yang laki dengan yang perempuan? Mungkin kalau kasta tidak. Ya. Pertanyaannya alasan mendasar gitu, yang paling Sebenarnya utama. ini Terima akan kasih. dibahas pada saat nanti tentang bikuni, ya sebenarnya. Tapi secara dasarnya kalau pengen tahu juga ya ini istilahnya begini. Pada zaman dulu itu di saat zaman Sang Buddha, perempuan itu istilahnya dinomor duakan, ya masih itu ya belum sekarang apa status gendernya itu masih itu ya masih dinomor duakan. Makanya pada saat itu ya Sang Buddha membuat peraturan supaya agak ketat, supaya maksudnya untuk melindungi mereka dari kesombongan karena diangkat statusnya sama, ya anggota sangga juga dia supaya melindungi mereka karena perempuan ini banyak kelemahannya, ya kelemahan perempuan itu banyak, ya fisiknya beda, ya mentalnya juga beda. Jadi nanti akan dibahas pada bikuni. Kalau kita lagi bahas bikuni, kita tahu nanti akan bahas lebih detail. Tapi sekarang istilah sampai batas itu dulu. Ya, mereka punya kelemahan dan Sang Buddha ingin supaya mereka ini tidak
dari tadinya statusnya nomor 2 kan, sekarang statusnya disamakan, mungkin ada timbul ya kesombongan-kesombongan, ya mungkin salah satu faktornya. Juga melindungi kelemahan mereka ya, fisik para biksu ini lebih lemah daripada laki. Nanti akan dibahas. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita teruskan. Yang sambutan nggak berarti sekedar karena jadi dia ngucap buddha segala macam itu sama statusnya apa? Sekarang kita lihat yang nomor 2, upasaka, upasika. Cuma sekarang kita mau Korea. Upasaka atau upasika. Ya. Apakah artinya pengertian dari upasaka, upasika itu? Ya. Upasaka, upasika artinya siswa ya berbaju putih atau ya yang duduk dekat guru. Nah, sebelum Pertapa Gautama ya, sebelum Pertapa Gautama mencapai keterangan sempurna, malam sebelumnya dia pernah bermimpi ya, bahwa banyak ulat-ulat ya, ulat kepala hitam, badannya putih, mengelilingi samudra, banyak sekali. Nah itu salah satunya ya. Jadi siswa berbaju putih ini mereka yang duduk dekat guru, yang ingin, maksudnya duduk dekat guru ini bagaimana sih? Apa itu, apa kalau bahasa itunya nyeredeng-nyeredeng dekat guru atau apa bahasanya? Duduk di sisi guru, Samping. di samping guru, biar nempel agak dekat. Ajudan. Ya? Ajudan. bukan ajudan, kalau itu orang kayak pelokan apa gitu loh. Ya mungkin bahasa duduk dekat guru, ngerendeng, apa biar dekat. Apa begitu maksudnya? Bang. Maksudnya bagaimana? Duduk dekat guru bermaksudnya apa? Arti biasanya yang sebenarnya? Artinya Yang menjalankan dhamma. Ya? Yang menjalankan dhamma. Dia yang ingin mempraktekkan apa yang diajarkan gurunya. Jadi dekat dengan guru itu karena mempraktekkan Dhamma. dhamma yang diajarkan gurunya. Nah itu ya. Memang makanya dari sini mulai kalau kita pernah pergi ke Dhamma Caku di Bogor, kalau waktu kebaktian, seragamnya itu ya Putih. baju atasnya gitu. Nah, salah satunya begini, ya, siswa yang berbaju putih yang ingin mempraktek ajaran dari gurunya sama samudra. Sebaiknya kalau berbicara gitu maksudnya ya, ini dari sini. Yang upasaka, upasika. Ya, siswa berbaju putih. Ya, yang duduk dekat guru. Yang ingin mempelajari, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bagaimana? Terus yang B. Kan A, B. Syarat-syarat menjadi upasaka, upasika. Sebenarnya syaratnya berat menjadi upasaka, upasika. Enggak. Apa aja syaratnya kalau nggak berat? Berlindung pada tirak tanah. Ya, sebenarnya apabila seseorang yang sudah mengerti dhamma, ya, menyatakan dirinya berlindung pada tirak tanah dan menjalankan Pancasila, saat itu walaupun tidak di apa? Kepret. Tidak diwisudi, dia sudah seorang Buddhis. Tapi ingat, dengan pengertian
Kalau hanya ikut-ikutan, saya kurang ini ya. Misalnya, bapak saya Buddhis, engkong saya Buddhis, ya saya juga Buddhis dong. Nah, Buddhisnya Buddhis apa? Buddhis KTP, belum tentu sah sebagai upasaka-upasika. Tapi walaupun misalnya bapaknya bukan non-Buddhis, ibunya non-Buddhis, ya, tapi dia mengerti siapa gurunya, apa ajarannya. Dia berlindung dengan pengertian benar pada Tiratana, menjalankan Pancasila, walaupun tidak diwisudi. Saat itu dia adalah seorang Buddhis. Hanya beda di pengertian. Jangan ikut-ikutan beragama Buddha. Ya, bagaimana? Bisa diterima? Ya, beragama Buddha jangan ikut-ikutan. Ya, jadi biarlah mengerti Dhamma. Kalau udah mengerti Dhamma, berlindung pada Tiratana, jalankan Pancasila, Buddhis murni itu namanya. Ya, tapi untuk lebih lagi sebagai data formalitas, ya memang harus ada pendeta yang mau kasih keberatan, kasih sahnya supaya itu, ya kan, supaya lebih lagi secara formalitas itu ya, namanya. Di Departemen Agama. Ya, supaya nanti terdaftar di depan. Saudara Subau. Ya, sudah sah sebagai umat Buddha dengan gelar upasaka, gitu ya. Gitu. Sebenarnya namanya itu di wisudi itu hanya formalitas saja. Yang penting bagaimana sikap batinnya, ya, sikap batin seorang Buddhis. Kalau hanya ikut-ikutan ke wihara, paling-paling ikut main gitar, pun apa segalanya ini, nanti kita udah dia seorang Buddhis. Bukan, dia bukan seorang Buddhis, hanya main-main di wihara. Siapa tahu di main wihara cari apa nggak tahu ya. Gitu. Bisa sih cari jodoh. Iya, gitu. Tapi kalau dengan pengertian, ya, dia tahu apa Dhamma, dia tahu siapa gurunya, dia mau berlindung pada Tiratana dengan pengertian, jalankan apa yang diajarkan oleh sang guru. Saat itu Buddhis tulen, kalau bahasanya Buddhis asli, dan original. Tapi kalau masih kecil kan, kalau ikut-ikutan orang tua modal paling besar itu. Iya, alangkah baiknya kalau sudah besar diajarkan dia mengerti. Dari kecil, baik itu sama orang tua, kalau dia sekolahnya misalnya Kristen, dia ikut temennya. Ya, tapi biasanya kalau orang tuanya hanya Buddhis KTP, hanya cung-cung cep, rasanya dipantek juga itu. Cucunya atau anaknya dipantek juga. Kalau ditanya ketuhanannya gimana nggak ngerti. Bisa minta ke dalam perumunan nggak bisa, nggak ngerti daunnya. Bagaimana realisasi keinginan dalam Buddhis nggak tahu. Ada apa namanya ceritanya, ada masa depan yang lebih cerah nggak? Nggak ada Buddhis, nggak bisa. Di Solo dijamin di tetangga, ya di tetangga, ya, ya di sebelah tetangga dijamin. Apa Anda yakin bahwa bapak-bapak ibunya yang sering ke wihara tahu 31 alam? Iya. Saya aja ya. Ya. Saya ikut-ikutan orang tua saya. Bukan saya mungkin udah Katolik. Katolik. Ya, itu salah satu itu dia Buddhis tulen. Karena akan meningkatkan kualitas batinnya. Kalau hanya cung-cung cep, mungkin di sini dia main-main cari informasi apa, ada hubungan kawan yang apa. Sebelumnya sebenarnya belum, baru di kantong itu ada KTP. Ya, ya, silakan. Yang penting seperti apa yang Bapak katakan. Nah sekarang kita sebagai orang tua sebaiknya mengerti Dhamma, ya. Ya, mengerti Dhamma tujuan bukan apa-apa. Jadi anak itu bukan disuruh. Kita tidak perlu menyuruh anak kita ke wihara, tapi harus diajak sama kita. Ya, kalau kita misalnya bisa Dhamma sambil didampingi, sambil diberi pengertian, barulah itu kita bisa anak kita jadi mengerti Dhamma. Itu susah memangnya juga, ya. Akibatnya kita tidak ada perhatian, anak kita banyaknya disalib jadi ayahnya. Nggak heran. Tapi sekolah kita sekolah Buddhis orang masih kagak bangun.
Masukin ke sekolah apa Seorang Buddhis, dia tahu seorang Buddhis ya dalam ini siswa yang berbaju putih, rasanya tanpa disuruh dia akan menang. Ya seperti apa yang ada dalam benaknya itu akan muncul. Jadi buktinya itu pasti seragamnya, kalau diharap pasti dia akan pakai seragam. Kalau dibikin peraturan mungkin lebih efektif kali. Ya kalau bikin peraturan sih, waduh diancam lah begini ya. Waduh kayak tetangga dong. Ya kalau tidak datang, apa namanya? Kalau tidak datang ke tempat ininya ibadah, Coba yang hilang. Dosa. Kalau Buddhis kan bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak disuruh, tidak ini, ternyata datang, sebagian datang dengan pengertian, ya kan? Ini semuanya dengan pengertian, ya. Tidak ada paksaan dalam Buddhis. Nah, untuk penelitian para upasaka ini disebut diwisudi namanya, diwisudikan. Nah, oleh siapa? Oleh ya cukup pandita, ya kan? Pandita cukup, boleh juga disaksikan biku. Ya kalau di Bogor suka disaksikan biku, ya. Bikunya hanya satu aja, gitu ya. Biku sebagai saksi, tapi pandita yang memisudikan, yang menghabiskan seorang itu ya, upasaka. Nah, cukup gampang. Tapi yang penting pengertian, ya pengertiannya dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita teruskan yang C, Attangga Sila. Ya. Nah, maksudnya Attangga Sila ini 8 sila, ya kan? Attangga Sila. Jadi untuk para upasika ini pada tanggal-tanggal tertentu mereka dianjurkan menjalankan 8 sila. Biasanya dianjurkan pada tanggal apa, kalau bulan lunar itu ya cekit ya, cekit, cepwe gitu ya, sabgo, jiji atau jisa gitu, ada bahasa itu ya. Mereka menjalankan 8 sila. Ya, 8 sila. Tapi udah tahu 8 sila itu apa? 8 sila itu bagaimana kalau menjalankan upasaka, menjalankan 8 sila? Tahu nggak? Emang belum ada yang pernah menjalankan 8 sila di sini? Waduh, berarti belum kayaknya. Waduh, makanya di Bang Buddhis kali-kali Buddhis KTP juga ini kalau gitu ya. Ya, begini ceritanya. Kalau 8 sila itu, ya maksudnya begini. Jadi kalau pasangan suami istri sila ketiga, kalau sedang menjalankan itu 8 sila, tidak boleh tidur satu kamar gitu. Ya, maksudnya tidak boleh hubungan suami istri, ya. Terus nanti ditambah sila ke-6-nya itu yang tidak boleh makan setelah tengah hari. Selanjutnya dia tidak boleh nari, nyanyi, make up, wangi-wangian gitu. Ya, yang ke-7. Yang ke-8, dia tidak boleh tidur duduk di tempat yang empuk, yang mewah. Misalnya ada apa di rumahnya, ada apa itu? Ya, spring bed yang tebal, yang susun buah gitu, yang sampai tinggi. Ya, enggak. Maksudnya di tempat yang tidak, yang rendah, tidak empuk, ya. Pakai kasur boleh. Kasur yang tipis, ya. Itu, ya. Kali ini kayaknya belum pernah nih, termasuk yang ngomong. Ya, tapi sebaiknya Anda tahu, namanya kalau jalankan pasar apa atasila dalam sila itu begitu loh, seorang Buddhis, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya? Itu yang tidak makan setelah jam 12 itu bukan berarti puasa total kan, minum. Enggak, minum boleh. Makan jeruk satu. Oh, jangan boleh. Jangan boleh. Enggak boleh. Kalau andai kata ada jus juga, ya jusnya itu tidak boleh dari sekepal ini. Tidak lebih sekepal kan? Ya, tapi satu kali, jangan sebentar makan jus, sebentar makan jus. Itu sih bukan itu, ya.
Jadi kalau hanya sekali misalnya mau minum jus buah, ya hanya sekepel ini nanti udah, nggak boleh terus-terusan. Yang minum boleh gitu. Biasanya harus apa? Setelah itu jangan atasilah itu baca parita meditasi, ya. Jadi jangan nonton TV, ya. Nggak boleh nonton TV itu dan make up segala itu nggak boleh. Nonton TV nggak boleh, baca parita meditasi. Kalau punya wihara, Ya. boleh di wihara. Jus nggak boleh ada susu segala nggak boleh. Dia juga hanya itu maksudnya tidak boleh pokoknya segede ini apa gitu. Paling gede itu sama. Nggak ada sari itu ya hanya sari benihnya nggak kental nggak padat. Tidak boleh yang padat, hanya cair. Ya, sebaiknya gitu ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kita teruskan. Sekarang pandita. Siapakah sih pandita ini dalam agama Buddha? Ada orang khusus atau ada apa di mana dalam agama Buddha? Sebenarnya pandita itu sebenarnya sama-sama juga upasaka atau upasika ya, upasaka atau sika yang dituakan, ya dituakan. Maksudnya dituakan di sini karena dia mungkin sudah lama wawasannya udah bisa membimbing umat membaca baca parita, membawa itu saat upacara segala ya. Nah, dia dituakan dan maksudnya suruh membantu para biku, ya, mewakili para biku misalnya dalam upacara pernikahan, gitu kan ya. Upacara pernikahan. Kalau para biku kan nggak boleh nikahin itu umat, nggak boleh biku nikahin umat. Misalnya biku di sini ada upasaka besar nikah gitu biku yang itunya nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi para pandita inilah yang ditunjukkan untuk melayani umat, ya. Pandita ini adalah upasaka yang dituakan untuk melayani umat dalam upacara tertentu, ya, sebagai pemimpin kebaktian gitu ya. Kalau nggak ada biku nanti nggak ada yang mimpin. Ya, dalam upacara pernikahan nanti nggak ada yang itunya ya, biku nggak boleh. Maka para pandita ini yang dituakan, yang disuruhkan, ya, menjalankan upacara-upacara itu. Ya, para pandita ini sama seperti kita, dia juga ada yang menjalankan 10 sila, ada yang menjalankan 8 sila, gitu ya, ada yang 5 sila, gitu, ya. Itu para pandita. Pandita ini ya adalah para upasaka yang gelar fungsional dalam melayani umat, ya gitu. Nah, pandita ini ada 2 macam, ya. Ada Dhammaduta, pandita Dhammaduta. Nah, pandita Dhammaduta dan pandita Lokapalastraya. Kalau pandita Dhammaduta ini pandita-pandita yang biasanya mengadakan upacara dalam kebaktian, membabarkan dhamma. Nah, ini mereka terampil dalam dhamma itu. Jadi waktu kebaktian mereka membabarkan dhamma. Nah, kalau pandita Lokapalastraya ini ya mereka yang ini fungsinya ya dalam upacara-upacara, ya. Misalnya upacara perkawinan, ya itu pandita Lokapalastraya. Tapi di Bogor panditanya merangkap ya. Karena nggak ada hanya satu berarti merangkap di Bogor ya. Nah gitu, ya.
Bagaimana? Ya. Kalau dalam upacara pernikahan, dalam dewasa itu ibunya boleh hadir atau tidak boleh? Hadir bisa memberikan wakil, boleh atau tidak? Kalau di dalam Boleh, tapi bukan saat terjadi apa upacara pernikahannya, tapi nanti setelah upacara semua selesai nanti memberi apa wejangan boleh. Pernah ya Pak kita diberi wejangan gitu ya? Masuk memohon sila, pasangan itu memohon sila dan diberikan wejangan. Ya gitu. Boleh. Setelah selesai upacara. Setelah upacara selesai, jadi saat itu intinya biku itu tidak ikut dalam upacara pernikahan itu. Ya intinya begitu. Dan sampai saat salah itu berarti zamannya Harus juga. Cuma ya istilahnya dia fungsinya itu banyakkan upacara, dia harus lebih terampil dalam upacara-upacara, peraturan-peraturan upacara. Tapi kalau agama ini kan luas. Ada tadi mesti tahu sila, dana, apa meta, apa segala dia mesti bahas. Ya, ilaksana bagaimana, yang kumkama bagaimana gitu kan. Ya, dia harus terampil, nanti kalau dia terampil nanti dibahasnya. Baik, bagus nanti. Ya, Dia yang ngasih ceramah. ya begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Sama nera, sama neri selesai. Upasaka, upasika selesai ya. Sekarang kita bahas sama nera, sama neri. oh, kan ada wisugi sama wisugi. Nah itu maksudnya petakbisan. Petakbisan upasaka, upasika tadi namanya wisudi. Kan sudah dibilang tadi, sudah dicatat. Wisugi kan biasanya ada wisugi di sarana, terus ada wisugi itu Nanti sebentar ya. Tadi namanya tadi sudah dijelaskan ya. Pentakbisan untuk upasaka upasika namanya diwisudi. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Dan yang kedua di sini sekarang ya, yang ketiga ya. Sekarang sama nera sama neri ya. Sama nera atau neri ya kan sekarang. Apakah pengertian sama nera sama neri itu? Ya. Asal kata samanera itu berasal dari kata samana. Samana itu pertapa kecil. Pak Bong panggil saya, Pak Bong. Pertapa. Ya. Panggil saya. Oh iya, Tadi. boleh maju depan. Ya. Ya, samanera samaneri berasal dari kata samana. Ya. Dan nera itu kecil. Kalau neranya kecil, nah, maksudnya gitu. Jadi sama nera sama neri itu adalah pertapa kecil. Ya, pertapa kecil ini umurnya mungkin 6-7 tahun sudah boleh menjadi sama nera sama neri. Asal sudah bisa disuruh-suruh nyapu oleh biku, suruh-suruh ngepel apa gitu ya. Sudah bisa disuruh-suruh udah boleh. Ya, apalagi diizinkan oleh orang tuanya. Nah, gitu ya. Sama nera sama neri itu berasal dari samana artinya pertapa, nera itu kecil jadi pertapa kecil. Ya. Kalau untuk sama nera sama neri ini ya, dia harus ditakbiskan oleh seorang biku. Ya. Pentakbisan seorang sama neri gitu ya. Satu orang biku minimal ya. Nggak boleh oleh Bicara tentang dulu. pandita ya. Ini nggak bicara tentang sekarang. Ya. Nah, pentakbisannya itu dinamakan pabaja. Ya, pentakbisannya itu namanya pabaja. Nama pentakbisannya pabaja. Yang muda namanya siapa? Itu udah coba sekarang.
Pak Baja, double itu ya. Mencoba. Sini Pak Baja. Pak Baja. Nah, kalau tadi untuk upasaka upasika pendapisannya nama Disudi. Kalau untuk seorang samanera samaneri namanya pendapisannya itu Pak Baja. Minimal oleh seorang bikhu, ya, tidak boleh lagi oleh pandita, ya. Samanera samaneri ini menjalankan berapa sila tadi? 10 sila plus 75 Sekya. ya, gitu ya. Ini samanera samaneri. Nah, sekarang pertanyaannya, 10 sila itu udah tahu belum apa? Ya kan ada 10 sila, tadi 8 sila, maaf. Sekarang kalau 10 sila apa? Tambah apa? Ya? Tetap ya, jadi kalau saat menjalankan 10 sila, sila ketiga tidak boleh tetap ya, sila ketiga itu tidak boleh ya. Sila keenamnya tetap tidak boleh makan setelah tengah hari ya, hanya bagian ini nyanyi ya, itu yang tadinya yang itu diperinci lagi. Sila ketujuh nyanyi, main musik ya, tidak boleh gitu ya. Nonton tari-tarian, nonton TV itu nggak boleh. Tidak boleh, kedelapannya tidak boleh dandan, tidak boleh semprot parfum, kosmetik nggak boleh. Terus 9-nya tidak boleh tidur di tempat yang mewah atau duduk di tempat tinggi, tidak boleh. Ke 10-nya tidak boleh megang duit. Ya, makanya samaneri nggak boleh terima amplop. Ya, mas perak kalau zaman dulu mas perak ya, kalau sekarang lebih baiknya apa? Amplop ya, nggak boleh. Ya, jadi kalau samaneri kita kasih amplop itu melanggar wilayah. Ya. Pak Bong boleh pakai deodoran nggak? Apa ya? Oh, nggak boleh. Ikan parfum. Tapi kalau baunya keluar, Ya mandi. Nggak boleh. Deodoran nggak boleh. Ya. Kalau namanya 10 sila itu nggak boleh lagi. Wangi-wangian itu nggak boleh. tapi fungsinya kan sebagai obat. Enggak. Tetap. Itu ada unsur ininya. Ya, udah nggak boleh. Kalau mandi pakai sabun aja biar bersih. Enggak. Maksudnya Pak Bongnya. Kalau saya Kan harus. tadi Pak Bong. Yang ngomongnya harus ya, tapi nggak juga ya. Kan Pak Bong. Sabun wangi boleh, sabun mandi itu ada wangi parfumnya, tapi kalau parfumnya itu tidak lengket, tidak keras. Ini kan kalau parfum itu set gitu ya. Tapi saya Ya. Kalau orang baby gimana kalau pakai Rexona? Orang apa? Nggak apa-apa. Itu memang udah alamiah dia punya, jadi bipakanya sudah begitu hasil itu Bu. saya pernah sharing sama biku kalau ini sebagai obat itu masih diizinkan. Tapi itu saya rasa itu bukan obat Pak. Kalau obat itu kalau dia ada sakit, ada penderitaan itu namanya itu udah istilahnya ada semacam apa namanya kalau udah itu ada unsur lobanya itu Pak. Ya supaya tidak ini dia ada merasa apa gitu ya. Bukan sakit itu Pak. Kalau bawa badan mandi aja biar bersih. Pegang HP boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nah, berarti sekarang masih dimungkinkan menghabiskan samaneri. Samanera. Samaneri. Samaneri sudah tidak ada sekarang putus. Cuma itu doang. Ya, makanya tidak ada. Jadi kalau sekarang untuk Theravada Samaneri sudah tidak ada. Paling kalau ini Meiji Siarannya cuma seorang buku berarti masih bisa. kan. Tapi kalau ini maksudnya di sini dia calon bikuni. Ya, kalau Samaneri di sini udah calon bikuni.
Dia nanti begitu dalam 2 tahun nanti dia akan menjadi bikuni. Nah, selanjutnya dia putus, nggak nyambung. Nggak ada sekarang. Paling ada yang sekarang ini apa ya? Sekarang ini Meiji, Anagarini, Silacarini gitu ya. Ya, yang itu. Silacarini juga menjalankan 10 sila, yang Anagarini menjalankan 8 sila. Ya. Enggak. Tapi kalau di Anagarini di Tabisen enggak gitu ya? Ada ya? Seperti Samera juga ya? Kalau Michi nggak tahu, saya belum tahu itu ya, di Tabisen enggak? Ada ya, tapi saya tetap ya? Di Misudi gitu ya? Dia Misudi, jadi Wasika. Wasika, ya. Penabisannya Misudi. Soalnya saya kurang tahu itu yang itunya. Misudi ya, itu Beda. Itu calon biku sama Neri itu. Calon bikuni. Anagarini dia udah jenjangnya sampai di situ, nggak mungkin jadi bikuni. Harus ya? Harus. Ya, iya, dia punya kedudukan seperti Wasika, tapi dengan 10 sila. Tapi jangan lihat gelarnya dah, itu mah yang penting batinnya. Bisa tadi menjalankan sila dengan baik, perkembangan batinnya bagaimana baik nggak, meditasinya apa segalanya baik nggak, itu yang penting. Kesucian bukan dari merek, ya itu yang penting. Biarpun misalnya nggak ada sila apa, misalnya sekarang di kuning nggak ada lagi gelarnya. Tapi kalau seorang perempuan bertekad menjalankan sila dengan baik, ya bisa suci kok, asal dia masih menjalankan itu ya, Jalan Mulia Brosur 8 dengan benar walaupun tanpa merek bisa. Ya, umat awam bisa menjadi suci, tidak harus selalu melalui seorang bikuni. Buktinya Besaka bisa suci, ya, Sotapana nggak jadi bikuni kan? Ya udah, yang penting prakteknya biar benar ya. Gitu. Jadi bagaimana? Sudah bisa di sini sama Nera sama Neri ya, minimal sama Nera ditabiskan oleh seorang biku ya, gitu. Upas ya. Sudah bisa diterima di sini. Ya, penakbisannya namanya Pawaja gitu. Sila yang dilakukan oleh sama Nera sama Neri 10 sila gitu. Ya, plus 75 sekian. Sekarang yang keempat biku. Pengertian dari biku. Apa sih pengertian dari biku itu? Ada yang bilang siswa berbaju kuning. Siswa berbaju kuning. Ya, ada yang bilang pengemis. Iya, meminta-minta. Apa benar biku kita pengemis, peminta-minta? Kenapa tidak benar? Kok dia keliling bawa pohon? Minta kan? Minta kan? Nah, kalau namanya minta ya sama. Punten, assalamualaikum, apa segala sebutannya sama, ya kan? Sama dong kalau gitu. Hah? Bagaimana? Minta kan? Yang namanya minta mengemis, namanya di mana-mana begitu ngomong minta mengemis. Jadi, ini bapak ini bilang minta, biku minta katanya. Nah, ini awas, hati-hati. Kalau itu benar pengemis biku kita. Ini kalau salah pengertian nih. Biku kita pindah patah, bukan pengemis, bukan mengemis. Hanya mengkondisikan umat berbuat baik. Tidak ada biku bisa assalamualaikum, punten apa segala kepitu-pitu, enggak. Hanya lewat. Hanya umat yang namanya apa? Dayaka atau apanya itu mengkondisikan. Kasih tahu lu, ini nanti biku ada yang mau pindah patah, mau berbuat baik enggak? Coba
coba ada kesempatan berbuat baik. Lapangan menanam jasa yang kedatangannya di alam semesta. Bukan assalamualaikum. Awas wah, hati-hati. Kalau itu sama nanti, ya. Jadi mengkondisikan umat berbuat baik, tapi ada dayakannya dulu. Bapak Ibu itu rumah tangga yang mau berdana ada kesempatan. Ya. Kalau minta bukan, ya. Tapi banyak ya versi lain mengatakan kita itu sebagai pengemis, tapi bukan. Nah, kalau pengemis menjalankan berapa sila? Tentu Melanggar sila. Kalau buku kita 227. beda kan? Dan kalau di sini siswa berbaju kuning ini menjalankan 227 dengan kecepatan maksimal untuk apa? Terbebas, ya, dalam, ya, ini lah. Ingin mencapai kebebasan, ya, atau nibbana. Kebebasan nibbana itu kebebasannya nibbana dalam kehidupan sekarang juga gitu. Iya, tapi tekadnya kuat. Berhasil enggaknya urusan nanti, tapi tekadnya, ya. Jadi siswa berbaju kuning ini menjalankan 227 sila ingin mencapai kebebasan atau nibbana dalam kehidupan sekarang juga. Tekad seorang biku. Ya, nanti siapa tahu nanti di tengah jalan dia mogok, ya. Itu sih udah urusannya lain. Tapi saat dia mau ditambahkan jadi seorang biku, tekadnya sudah begitu, harus begitu. Sudah bisa diterima. Nah, seorang biku, ya, penakbisan seorang biku disebut upasampada, ya. Pentahbisan, ya. Ya. Ini artinya ya di bawah itu sudah dilihat ya. Pentakbisan dengan 4 syarat artinya, ya. Nati Catuta Kama Upasampada itu pentakbisan dengan 4 syarat. Syaratnya apa saja gitu. Nah, di sini kita lihat. Syarat pertama, kesempurnaan materi, dan kesempurnaan materi itu bagaimana sih maksudnya? Sempurna materinya, sempurna itu kalau seorang biku materinya apa? Kalau mau jadi seorang biku materinya siapa? Apa? Nama rupa manusia, makhluk yang lelaki kan, makhluknya kan. Nah, dia harus lelaki tulen, ya, Bukan imitasi. laki-laki asli. Emang ada laki-laki yang asli? Oh, ada ya. Jadi harus laki-laki asli. Terus apa? Umur minimal, ya. Umurnya 20 tahun minimal, ya. Umur minimal 20 tahun. Terus tidak cacat, ya. Tidak cacat fisik, ya, tidak cacat mental, termasuk fisiknya cacat para taikam. Tahu taikam? Nah, tahu taikam ya, orang yang bergerak ini Kasim ya, Kasim kalau baca ini ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau saya Mana ada pertanyaan? Ya,
saya agak itu minimal 20 tahun. Ya. Kalau yang dulu kan ada sopake yang 7 tahun sampai arahat ya kalau. Samanera itu. Ini bhikkhu. Oke? Enggak, maksud saya kalau itu kan kalau dia harus menjalani arahatnya kan dalam 7 hari tidak menjalani kebikuannya kan akan meninggal. Oh. Nah itu gimana? Ya. Itu ada apa namanya? Kasus tersendiri. Dia sebenarnya itu udah makhluk suci. Ya. Ini kan bagi umat awam yang baru ya. Ceritanya saat itu dia sudah seorang arahat. Ya. Ada kalau seorang arahat itu walaupun tidak ditakbiskan menjadi seorang bhikkhu, dia sudah termasuk Arya Sangga. Dan itu Ya, 7 tahun pun nggak usah ditakbiskan dia sudah Arya Sangga. Apalagi hanya apa nih? Sangga apa nih? Sambuti. Ini Sambuti Sangga. Gelar dia sebenarnya Arya Sangga. Lebih tinggi setingkat daripada Sambuti Sangga. Udah tahu Sambuti Sangga dengan Arya Sangga? Bedanya apa? Belum ya? Wah, lolos mungkin rekamannya lolos. Sambuti Sangga itu para bhikkhu yang masih berlatih. Kalau Arya Sangga para bhikkhu yang sudah mencapai tingkat kesucian dan tingkatnya lain. Malah lebih tinggi gelarnya kalau walaupun 7 tahun. Tapi Samanera itu kan belum jadi bhikkhu. Tetap kesuciannya sama. Belum. Iya. Jadi kalau belum jadi bhikkhu, belum diupasambaka otomatis. Dia sudah termasuk Arya Sangga. Ya. Sudah termasuk Arya Sangga apabila dia sudah suci. Kan belum merit. Ya, tapi kan kemampuan untuk menahan untuk membawa gelarnya arahat ini kan cuma 7 hari. Ya, kalau secara kalau gelar yang Supadi itu Sudodana itu begitu. Pak Bom, Ya. mungkin kalau boleh saya tambah ya. Ya, silakan. Jadi begini, untuk Samanera itu dia 10 sila plus 75 sekian. Jadi dengan kekuatan sila seperti itu, meskipun dia seorang arahat, itu masih bisa. Beda kalau dengan seorang awam, kekuatan sila dia itu cuma 5 gitu. Dan 5 sila itu pun sila awam gitu. Kalau seorang Samanera dan bhikkhu itu silanya lebih banyak. Jadi dia sifatnya lebih kuat untuk menunjang kualitas batin yang sudah dia peroleh. Nah, seorang Samanera meskipun arahat, bila dia belum mencapai usia 20 tahun, itu belum bisa jadi bhikkhu. Contohnya siapa? Itu contohnya Samanera Rahula. Itu dia baru ditabiskan sebagai bhikkhu itu ketika di usia 20. Begitu pula dengan Samanera Sopaka. Jadi ketika dia menjadi arahat di usia 7 tahun itu statusnya masih Samanera. Begitu dia nanti ketika bergenap berusia 20 tahun, baru dia mendapatkan penabisan yang dikatakan penabisan lebih tinggi, yaitu menjadi seorang bhikkhu gitu. Tapi statusnya dia sudah Arya Pugala. Ya, statusnya begini. Yang disebut Arya Sangga itu adalah 4 pasang makhluk suci loh. Bukan 4 pasang bhikkhu. Jadi kita harus ingat itu penjabarannya adalah 4 pasang makhluk suci. Jadi kalau misalnya ada seorang umat awam, dia sudah menjadi seorang Sotapana, itu dia adalah seorang Arya Sangga gitu. Ya. Bisa diterima itu apakah dengan melakukan 10 sila itu sudah bisa menunjang? Ya, 10 sila plus 75 itu sudah. Ya. Dan juga di sini murni yang yang 10 sila itu udah murni ya. Kalau namanya seorang arahat itu murni sudah. Ya. Terus tidak tersangkut kriminal ya. Kriminal. Misalnya daftar orang yang dicari itu nggak boleh ya. Ya, tato kalau tato sebagai tanda budak belian, tato tertentu yang itu nggak boleh.
Kalau di, maaf ya Bu, kalau di kita di Indonesia tato nggak boleh. Walaupun menjadi samanera nggak boleh, dia nggak boleh ada tatonya. Kalau kita di Indonesia, berarti bisa kemudian Bu lagi jalan-jalan ke Thailand, banyak punya ada tatonya. Ya. Sebenarnya dia kenapa ya? Karena dia lagi mudanya misalnya sudah ditato. Tato itu tanda-tanda kurang baik sebenarnya. Nah, kalau kita di sini di Indonesia berusaha tidak ada tatonya, jadi dia harus hilangkan. Itu kalau kita di Indonesia sangat kita nggak terima. Kepada walaupun dia muslim samanera tetap harus buang tatonya. Ya, kalau di kalau di Thailand bisa, mungkin di Sri Lanka, di Sri Lanka, tadi di Burma bisa, tapi kita berusaha di sini sangat nggak terima. Enggak, karena memang nggak boleh tato itu, ya kesannya kurang baik. Gigitnya jelek ya, kalau gitu deh ya. Nah, sekarang tidak pernah membunuh orang tua. Nah, tidak pernah membunuh orang tua. Ya. Tidak ex bhikkhu parajika. Maksudnya bhikkhu parajika ini dulu sudah pernah menjadi bhikkhu, melanggar wilayah itu 4, mau masuk lagi jadi bhikkhu nggak boleh, ya. Nah di sini juga ada tato ekstra kejahatan tadi Pak, itu Pak Hendri bilang udah nggak boleh, ya. Terus budak belian, nggak boleh. Ya, tato kejahatan nggak boleh. Nah ini, jadi maksudnya kalau syarat-syarat ini terpenuhi berarti apa? Sempurna materinya. Jadi orangnya itu benar baik, memenuhi standar, ya. Ya, tidak pernah bunuh orang tua, berarti orang lain boleh. Kalau bunuh itu eks kriminal nggak? Di daftar pencarian orang nggak atau segala nggak boleh. Enggak, misalnya sudah mungkin penjara, sudah keluar itu, terus mau masuk ke itu, pernah bunuh orang. Tetap eks kriminal. Ya, eks kriminal itu nggak boleh. Kriminal penjara sedang tersangkut gitu. Ya bukan. Preman nggak boleh. Preman nggak boleh. Ya itulah para preman. Biasanya preman itu punya tanda-tanda tato tertentu. Ada kelompok preman punya tato lambang tertentu. Lambang kejahatan mereka itu ada tatonya rata-rata. Iya. Ya, namanya tato dulu Pak. Tato aja nggak usah beli. Iya, kalau biasanya tato ini ada unsur itunya di sana. Kalau namanya tato itu pasti anak muda yang ugal-ugalan, yang selebor, yang ada negatif sifatnya. Ya, namanya tato itu pasti negatif lah. Kalau alis ditato. Walaupun seni, pokoknya kalau di Indonesia tidak diperbolehkan. Kalau alisnya ditato Pak? Maaf ya Pak. Kalau tatonya gambarnya Buddha? Tetap. Ya, nggak boleh. Tato ini ya kebanyakan kalau dulu itu zaman itu orang kalau yang dikena di penjara itu diberikan tato. Nah jadi dia ada tandanya kalau sampai kan dia diterima dan terlihat dia bekas penjara, itu kesan orang nanti terhadap biku jadi buruk. Nilainya nggak ada nanti yang memberikan yang hal-hal yang baik. Begitu kira-kira. Kan tato tidak kelihatan. Ketahuan, nah terbuka bisa kelihatan. Satu waktu kalau dari pakai baju angsa, diperiksa itu dengan bahan fingerprint seluruh badan diperiksa. Kelihatan kira ada tato tidak boleh. Masih ada diskriminasi dong Pak. Bukan diskriminasi.
kontaminasi itu tanda-tanda bahwa dia ada sesuatu yang tidak baik. Coba orang yang normal, orang yang betul-betul sopan, orang yang terdidik, orang yang turunannya baik, nggak mau ditato. Kalau ditobat Pak. Tato itu tanda-tanda orang yang apa? Yang sudah mulai dikatakan banyak kurang baik lah istilahnya. Ya. Itu ada tato kamu ya? Bebas nggak apa-apa. Kali ini untuk mempertahankan diri. Ya. Sebaiknya kita di sini tidak. Karena orang Indonesia tidak boleh. Tidak boleh ya. Persamuan ya. Nah, kesempatan persamuan ini minimal ya. Dia ditakbiskan oleh ya 5 orang biku. Bikunya biku yang bagaimana deh? Bikunya Tera. Tera itu tahu nggak maksudnya Tera itu? Minimal 10 tahun ke atas, ya 10 tahun. Jadi nggak boleh. Ini seleksi lagi nanti saat itu harus dicampurkan oleh minimal 5 orang biku. Ya. Terus kesempurnaan batas. Nah, kesempurnaan batas ini dia harus di dalam sigma, ya. Dalam sigma. Nah, kalau mengetahui biku pernah lihat mungkin di sini ya. Sering kan sama tampilan para biku. Nah, di sini sigma ini ada 8 ini ya. Sima ya. Sima ya. Kelebihan ya. Nah, ini namanya sima, ada 8 ini. Nah, di sini nanti kalau ada calon biku yang mau ditakbiskan ya gitu ya. Di sini harus ada 5 biku, ini harus ada di sekeliling ini 5 biku ya. Harus ditakbiskan oleh 5 biku gitu. Ya, di sini ada 5 orang biku yang gitu. Minimal mentakbiskan ada 5 orang biku lah gitu ya. Nah, ini yang calonnya gitu. Harus dalam ini ya, dalam batasan ini sima ini. Batasan apa yang lebih lengkapnya? Sangga ya itu yang menambahkannya. Jadi kalau penakbisan untuk para biku itu ada tempat penakbisan ini ada 8 batu sebenarnya ada dulunya 8 batu. Namanya sima. Di sini ada simanya tapi nggak menonjol ya. Ada biasa tempat penakbisan para biku itu ada. Ya itu pusat negara itu. Ya. Ada sima, ada batu itu batasannya. Nah, dia harus di dalam sima ini. Andai kata saat itu dalam saat penakbisan, misalnya ada orang masuk, gagal, nggak boleh, harus diulang kembali. Ya, tidak boleh ada orang masuk ke dalam ini. Ya, gitu. Ya, saat upacara pentakbisan, dia kan ada batasnya, batas simanya itu. Ya. Maksudnya di sini untuk memperkuat tekad mereka supaya jangan diganggu gitu, batas-batas pentakbisan ini tidak boleh diganggu oleh orang lain supaya di sini lebih itu. Ada tambahan Pak Dian? Kemudian tekadnya ya. Jadi tekadnya murni. Ya. Mungkin ada jajarannya. Ya. Mungkin ada jajarannya kenapa yang sudah menetapkan 8 sima itu. Ada. Untuk memperkuat tekadnya di situ. Jadi harus ada delta. Kalau zaman dulu itu ada delta ya. Delta bisa dipakai untuk pentakbisan para biku. Ya kalau ada wihara ada delta gitu kan. Dulu ada. Ya, yang penting begitu ya. Di sini sekarang yang ada yang keempat, alasan yang keempat. Nah, alasan yang keempat inilah kesempurnaan pernyataan. Nah, pernyataan apa nih waktu diumumkan? Misalnya tadi bilang ada biku sebelum ditakbiskan jadi ada pengumuman siapa-siapa akan menjadi biku. Itu mah kupingnya di banyak apanya? Banyak tindikannya, kayaknya nggak pantas. Dia dulu pernah ngebunuh orang.
dia dulu mah eksprabda, kan bikunya nggak tahu, anggota sanggahnya nggak tahu. Ya kan, ada nanti pengumuman kok si A mau ditapiskan jadi biku. Ada yang tahu di sini. Wah, itu mah nggak benar berarti. Ininya ya banyak, ininya apa tindikannya. Dulu pernah eks kriminal. Nah, itu syarat-syarat itu nanti itu di sini kesempurnaan pernyataan ini. Ada yang mengajukan, wah ini mah nggak pantas jadi seorang biku gitu. Nah di situ, ya. Dan kalau sampai ada kasus seseorang itu difitnah, kayak itu tadi, itu bukan membunuh seseorang, tetapi nggak ada buktinya. Ya kalau nggak ada buktinya, ya nggak ini. Cuma hanya pernyataan seseorang. Stop dulu. Tapi pasti ditunda dia diselidiki dulu apa benar. Makanya ini jadi biku-biku di sini ini harus merestui ceritanya, dinilai dulu bahan baku tadi pantas nggak, tindikannya gimana, anggota tubuhnya gimana, tatonya ada nggak, ya gitu. Nanti sehat enggak, umat awam di sekelilingnya itu pernyataan wah kayaknya nih nggak pantas gitu. Ya, itu kesempurnaan pernyataan kayak ya para biku ya gitu, kesehatan fisiknya memenuhi nggak, soalnya seorang biku ini nggak ringan, dia harus keliling kemana-mana nanti ya Yang dicek itu kan fisik materi, bukan berarti. tapi kelihatan juga Bu, interview juga sama biku, dites kan cacat. Di sini cacat mental dan fisik, tidak cacat itu, ya, fisik dan mental. Jadi nanti kalau mentalnya ngomongnya ngelantur, selebor, nyelonong kemana-mana, nah berarti ini udah. Makanya ini diselidiki. Sanggahnya itu harus diselidiki. Orang luar juga, wah dulu mah dia istrinya berapa orang nih, kayaknya nggak pantas nih jadi biku nih. Dia suka main cewek, ceritanya punya istri ada 4 di luar gitu. Kalau tapi anggota keluarga kan nuntut bantai jangan nanti. Ini kan itu istrinya ada 4 di sini di luar, siapa yang ngurusin? Benar itu pernyataan itu jadi dikumpulkan saran-saran itu. Nah, nanti kalau memang sudah tidak ada yang mengajukan macam-macam protes, baru ditamiskan. Kalau ada yang protes, ada yang bilang wah ini itu ya, jadi diselidiki dulu. Jadi harus 4 syarat ini sempurna baru ditahbiskan. Ya, bahkan kalau dia berhutang saja, ada orang menyatakan bahwa dia berhutang, itu nggak boleh. Ya memang dari buku enak amat, dari repot sanggahnya. Repotnya dulu tukang hutang. Ya. Pelarian, makanya kalau biku itu bukan eks pelarian karena ditagih hutang, kriminal, putus cinta, jadi biku. Nah, nanti di tengah jalan berantakan. Pak Bang, kalau pernah berumah tangga gimana? Boleh. Punya anak juga boleh? Boleh. Kalau masih ada anak kecil nggak boleh. Ya, boleh. Kalau masih punya anak kecil nggak boleh. Maksudnya dia anak-anaknya sudah dewasa, tanggung jawabnya sudah bisa dilepas. Nah, saat itu dia ingin bertekad menjadi seorang biku, boleh. Walaupun anaknya sudah dewasa, kalau istrinya tidak mengizinkan nggak boleh. Nah itu, ya, istrinya mengizinkan. Dia harus betul-betul kalau jadi biku, betul-betul bebas. Boleh dia terikat berapa? Kesempurnaan